Di sebuah masa ketika lautan lebih menentukan takdir dibanding daratan, berdirilah sebuah kerajaan di tepi Selat Malaka, jalur air yang tak pernah tidur. Di sanalah nama Sultan Samudra Jaya Negara mulai bergema, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan, perdagangan, dan keadilan. Samudra Jaya Negara bukanlah sultan yang lahir dari kemewahan istana. Sejak muda, ia tumbuh menyaksikan kapal-kapal asing datang silih berganti pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok membawa rempah, kain, dan kisah dari negeri jauh. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Siapa yang menguasai laut akan menentukan arah sejarah. Ketika ia naik takhta, kerajaan belum sepenuhnya stabil. Perompak mengintai di jalur dagang, persaingan antar kerajaan memanas, dan kepercayaan pedagang asing mulai goyah. Namun Samudra Jaya Negara memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan penguasa sezamannya. Ia tidak memerintah dengan teror, melainkan dengan aturan yang tegas dan adil. Sultan mengeluarkan titah, setiap kapal yang berlabuh di wilayahnya dijamin keselamatannya selama mereka berdagang dengan jujur dan menghormati hukum kerajaan. Pelabuhan dijaga siang dan malam, dan hukuman bagi perompak diterapkan tanpa pandang bulu. Dalam waktu singkat, Samudra Jaya Negara dikenal sebagai penguasa laut yang dapat dipercaya. Keamanan itu membawa kemakmuran. Pasar-pasar ramai, gudang penuh rempah, dan istana tak pernah sepi oleh utusan dari negeri jauh. Namun kekayaan tidak membuat sang sultan lupa diri. Ia sering turun menyamar ke pelabuhan, mendengar langsung keluhan nelayan dan pedagang kecil. Baginya, kejayaan kerajaan bukan diukur dari emas di istana, melainkan dari ketenangan rakyatnya. Dalam kisah-kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut, diceritakan bahwa Samudra Jaya Negara adalah sosok yang lebih takut pada doa rakyat yang terzalimi daripada ancaman musuh dari luar. Ia percaya kerajaan yang dibangun di atas keadilan akan bertahan lebih lama daripada yang berdiri di atas ketakutan. Namun masa kejayaan tak pernah abadi. Seiring bertambahnya usia, tantangan datang dari berbagai arah. Kerajaan tetangga mulai iri pada kemakmuran Samudra Pasai, dan fitnah muncul dari dalam istana sendiri. Ada yang menginginkan takhta, ada pula yang ingin menguasai perdagangan dengan cara licik. Disinilah kebesaran Samudra Jaya Negara diuji. Ia tidak langsung menghunus pedang. Ia memilih musyawarah, memperkuat hukum, dan menyiapkan generasi penerus yang memahami nilai persatuan. Dalam satu petuah terakhirnya, ia berkata, "Laut akan selalu bergelora, tetapi nahkoda yang bijak tidak melawan ombak dengan amarah." Setelah wafatnya sang sultan, kerajaan perlahan berubah. Namun namanya tetap hidup dalam cerita para pelaut, dalam doa pedagang, dan dalam legenda rakyat pesisir. Samudra Jaya Negara dikenang bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai simbol pemimpin yang memahami zamannya.